jatuh ke gitu ya, tidak bisa menyelesaikan kalimat. Nah, ini untuk afasia, kemudian lanjut ke disatrianya, pasien diminta untuk membaca Mama TikTok 77, terima kasih strawberry pemain sepak bola. Terakhir adalah tes extinction atau inattention. Kita berikan modalitas ya. Oke, modalitas yang pertama sebetulnya poin terakhir, elemen terakhir pada NHSS adalah kesan keseluruhan dari awal pemeriksaan kita ya. Kita coba cek modalitas misalnya. Pak, sekarang lihat ya Pak ya. Oke, coba tunjuk sisi kanan atau sisi kiri yang kelihatan tangan saya bergerak. Kiri, Oke. kanan kiri. Pada pemeriksaan modalitas visual mirip sama pemeriksaan visual ya, ada elemen. Tapi ini kita nggak main kuadrat, kita cuma mainnya kanan kiri aja, ya, mainnya kanan kiri. Dan kalau pada pemeriksaan visual kita harus satu-satu, tapi kalau pada stimulasi visual pada elemen 11 ini adalah kanan, kiri, dan dua-duanya, ya. Jadi diberikan dua-duanya, ya. Karena kalau pada pasien neglect bisa saja kanan dia bisa, kiri bisa. Ketika dua-duanya mungkin dia hanya bisa mendetek salah satu, ada kecenderungan untuk memberikan sisi yang lain, ya. Itu untuk visual. Kemudian untuk taktil, Pak tutup matanya. Oke. Yang saya sentuh sekarang sisi kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Kanan kiri. Nah, hampir sama seperti sensori. Tapi kalau di sensori kita nggak boleh dua-duanya langsung. Ya, kalau sensori kanan yang pertama, yang kedua. Tapi kalau pada stimulasi taktil, coba tutup matanya. Mana yang saya sentuh? Kiri. Kanan kiri. Nah, ya, jadi ada dua-duanya. Ya, kemudian terkait dengan stimulasi spasial, sudah Pak buka matanya? Iya. Sudah selesai Pak. Ya. Nah, ini ikut tuh harusnya pasti. Ya, Pak. Oke. Nah, ini auditori juga kita geser ke sini karena kita dari misalnya dari sisi sebelah kanan ya. Ketika dari sebelah sini Pak, ya, sudah selesai pemeriksaannya ya. Oke, nanti kita akan lakukan, kita akan report untuk catatan selanjutnya ya. Jadi pemeriksaan kita sudah selesai, Bapak lanjutkan tetap di tempat tidur untuk kita nanti berikan terapi selanjutnya. Jadi itu teman-teman pemeriksaan NHSS. Sekarang kita review dari atas. Tutup kertasnya, jangan dilihat kertasnya. Ya, mencoba mengingat, merecall kembali ya dari atas apa yang kita periksa. Otak, kesadaran, terus mengikuti menjawab pertanyaan, mengikuti perintah. Ya. Gaze, gerakan bola mata, terus visual sama paresis wajah. Turun ke bawah. Motorik lengan, motorik tungkai, terus ataksia. Ya, lengan dan tungkai atas bawah. Terus udah ataksia. Sensoris atas sampai bawah. Selanjutnya berbahasa, kemampuan berbahasa, disartria sama terakhir atensi. Selesai. Ya, mudah diingat. Sudah. Oh, yang 11 itu kesimpulannya ya tadi? Ya. Yang 11 kesimpulannya ya Pak? Kok kesimpulan sih? Atensi beda. Keseluruhan tapi kita berikan nilai juga. Yang 11 itu extension atau inattention itu kemampuan pasien untuk merespon stimulasi. Kalau dulu istilahnya neglect, pengabaian. Jadi ada pasien-pasien yang misalnya dia paresis sisi sebelah kanan atau paresis sisi sebelah kiri misalnya. Kita cenderung meriksa dari sebelah kanan, ketika dia mendapatkan stimulasi dari sisi sebelah kiri, dia tidak berespon. Ya, pemeriksaan extinction inattention, pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan stimulasi-stimulasi di sekitar pasien. Makanya tadi kita berikan stimulasi visual, kemudian taktil sentuhan, kemudian auditori ya pendengaran dengan dipanggil, atau spasial
terhadap ruang nih, kita bergerak, pergerakan, mobilisasi benda-benda, dia notice atau enggak, ngeh atau enggak. Karena kalau pada pasien dengan kecenderungan neglect, biasanya pada struk-struk sumbatan, pada large vessel occlusion, pembuluh darah besar, biasanya ada neglect. Neglect itu misal neglectnya sisi, dia tidak mau melihat, seolah tidak mau melihat sisi yang paresis. Sisi yang paresis dia abaikan. Jadi kalau dia paresisnya berat, kita dari sisi sebelah sini, dia nggak akan langsung berespon, ya. Bahkan dia tidak merespon sama sekali. Itu yang dimaksud sebagai neglect atau inattention, ya. Itu di poin 11. Bertanya Mas Ya. Rizky, misalnya kalau pasiennya penurunan kesadaran atau koma kayak tadi kan, itu yang ataksia itu dari nol, dan beberapa item di sini tuh tidak ada keterangan Skornya belum. buat Ini pasiennya skornya belum. koma, Ya kalau misalnya yang udah tadi. di C gitu, 1C gitu, Belum ya. tidak ada keterangan. Itu bagaimana pemeriksaan pada pasien-pasien penurunan kesadaran? Iya, Coba tanya. bagus pertanyaannya. Aku mau Pak, izin ke WC dulu. Boleh. Oke, sekarang boleh bicara sini. Pemeriksaan dengan cara tadi. Jadi pemeriksaannya dulu, teknik pemeriksaannya dulu betul. Karena kalau teknik pemeriksaan yang tidak tepat bisa menimbulkan respon yang tidak tepat ke pasien. Akhirnya kita keliru scoring. Ya, jadi teknik pemeriksaan dulu yang dikuasai. Yang berikutnya adalah kemampuan memberikan skor pada berbagai variability respon klinis pasien. Ya, misalnya pada elemen, kita akan bahas satu persatu pada elemen yang menjawab pertanyaan. Oke, menjawab pertanyaan, tanyakan bulan dan usia. Kalau pasiennya terpasang EPT, otomatis langsung kita scoring 1. Kalau pasiennya disatria yang seperti apa? Disatria berat. Ya, ada pasien yang berusaha menjawab, ya, tidak jelas sama sekali, maka kita berikan scoring 1. Tapi kalau disatrinya ringan, kita masih bisa mencerna, menangkap apa isi jawabannya, maka ya kita scoring sesuai dengan responnya tadi. Kalau benar, dua-duanya dikasih 0, kalau satu salah dikasih 1, kalau dua-duanya salah dikasih 2. Ya, jadi di saat ini di saat yang memang berat. Kemudian kalau pasien afasia apa? Afasia yang global atau afasia sensorik. Afasia sensorik kan pasti dia tidak bisa menangkap instruksi kita kan. Nah, tapi kalau afasia motorik bisa nggak bisa ngomong, gimana tuh? Maka kita bisa boleh memberikan alat bantu untuk menulis. Boleh. Ya, jadi nggak otomatis pasien afasia di scoring 2. Ya, kalau pasien stupor atau koma udah otomatis scoringnya adalah 2. Jadi itu variability klinisnya. Ya, oke. Kemudian yang satu cek, kalau pasiennya koma mengikuti perintah gimana? Lakukan instruksinya, lihat responnya. Ya, tapi ya kayaknya kok lucu udah pasien koma ya. Pasien koma kok dilakukan perintah. Ya kita udah pasti dia nggak bisa melakukan perintah gitu. Tapi kalau pasiennya setengah-setengah letargik atau stupor gitu ya, GCS 10-11 atau mungkin 9-10 gitu, pasiennya masih berespon, tetap diberikan instruksi. Tutup matanya, buka lagi, enggak. Kita lihat kalau pasien nggak merespon sama sekali, ya berarti dia tidak mampu melakukan perintah. Ya, jadi itu dilakukan sesuai dengan manualnya, ya, untuk poin kesadaran. Kemudian kalau pasien nggak sadar pada pemeriksaan gaze, gimana? Pak, maka kita bisa lakukan dengan refleks okulocefalik. Kalau pasien-pasien nggak sadar, dengan refleks okulocefalik, buka matanya, tengokkan ke sini. Lihat pergerakannya, harusnya kalau pada pasien nggak sadar dia refleksnya masih tetap ada. Jadi kalau ke sini dia matanya ke kayak doll eyes gitu ya. Sisi sebelah sini dia bergerak ke sini. Itu untuk pasien nggak sadar. Kalau pasien afasia sensorik, Pak, ini nenek kan nggak bisa dia, gimana? Kita tepuk.
dia bergerak, ya, pindah. Ya, tekniknya pindah. Karena kan kita cuma lihat gaze horizontalis saja, ya. Untuk gaze. Kemudian untuk Udah gimana ini? visual, gimana nih pada pasien nggak sadar, ya misalnya kita cukup berikan refleks ancam, sama kuadran bawah, atas. Pasien yang nggak sadar. Ya, Iya, oke. refleks ancam bisa. Kemudian pada pasien tidak sadar, oke, visual sudah, paresis, senyum, pasiennya afasia sensorik dan lain sebagainya, kasih rasa nyeri, lihat respon grimace-nya, Oh. gitu ya. Jadi melihat responnya, ya, itu untuk paresis. Nah, kalau motor, Untuk menentukan tingkat-tingkatnya. tingkat-tingkat. Iya nih. Yang mana nih? Yang Kita mulai mulai yang awal gaze. yang gaze nurse. Nah, Iya, nah, supaya bingung. Makanya scoringnya nih, gaze yang disebut sebagai Ini, abnormal punya ini ya, Oh, yang aku. Ini aja, abnormal Pak. pada satu mata. Jadi kalau dia posisi resting netral seperti ini, ketika dia ke sana, ini ikut, ini stay. Ketika dia ke sana, ini geser, ya. Misalnya ini geser berarti dia deviasi konjugat pada satu mata nih. Ada salah satu bola mata yang dia gaze-nya abnormal. Ya. Aku udah mengikuti lah. Ya. Kemudian kalau yang scoringnya 2, ya, dia sama sekali nggak bisa bergerak ke salah satu sisi, baik di satu mata atau di dua mata. Ya, jadi deviasi gaze berat. Jadi nggak bisa, atau mungkin sudah terblok di sisi salah satu. Biasanya pasien-pasien seperti ini adalah pasien-pasien LVO tadi, large vessel occlusion. Dia ada deviasi gaze-nya atau paresis total. Jadi bergerak, misalnya paresisnya sebelah kiri, dia bola matanya dia mengarahnya ke kanan. Jadi seolah-olah dia meliriknya ke kanan. Dia nggak mau melihat sisi yang sakit, gitu, seolah-olah mengabaikan sisi yang sakit. Nah, itu disebut paresis gaze total. Sama sekali tidak ada pergerakan, terblok. Sama seperti pasien yang benar-benar sadar. Kalau ya sama seperti cara pemeriksanya sama, tapi bentuknya 2 itu dia si bola matanya ini, korneanya ini sama sekali nggak bisa berpindah posisi. Dengan kita memanipulasi perpindahan posisi, dia nggak bergerak sama sekali. Itu kalau 2. Kalau 1 kan dia diem pada posisi tertentu, misalnya ke kiri dia diem, pas ke kanan dia bisa bergerak. Itu Satu parsial, sisi saja. yang disebut sebagai parsial ya untuk gaze. Nah, kemudian untuk visual, quadrinopsia, ada, boleh dicoba sini. Nah, kita kan membagi jadi 4 kuadran tadi ya. Skor 1, quadrinopsia. Quadrinopsia itu apabila pandangannya kehilangan pandangan 1/4 kuadran. Kalau pada lesi vaskuler itu pasti terjadi kanan dan kiri. Tapi kalau pada lesinya karena tumor bisa saja satu mata. Tapi kalau pada vaskuler yang disebut quadrinopsia itu umumnya ya lesinya kanan dan kiri ya. Jadi nggak ngelihat nih satu kuadran, ini disebut sebagai quadrinopsia. Skor 1. Kalau hemianopia itu scoringnya di situ 2. Ini skor 1. Hemianopia, anopia ketidakmampuan melihat satu hemisfer. Sifatnya bisa bilateral atau bitemporal. Ya. Ini sisi mata kirinya sisi medial, mata kanannya sisi lateral, mata kanannya sisi medial, ya. Ini sama di sisi yang sama. Ini bilateral atau hemianopia
Ini yang disebut sebagai hemi homonimus hemianopia. Hemianopia yang homo, yang sama ya, ini sisi kiri semua ya. Atau bitemporal, hemianopia bitemporal, hanya sisi temporalnya saja ya. Ini temporal, samping. Ini scoring 2. Atau yang ketiga adalah buta kortikal, hemianopia pada sisi kanan dan kiri bilateralnya, atau buta kortikal, semua lapang pandangnya hilang. Ini scoringnya 3 ya. Ini untuk visual. Oke, visual paresis wajah. Paresis wajah ringan. Yang disebut paresis wajah ringan skor 1 itu kalau kita tersenyum, hanya nasolabialisatnya saja dia yang paresis. Dalam posisi netral biasanya nggak kelihatan. Pak, coba senyum, coba angkat matanya kuat, alisnya kuat. Jadi hanya satu nasolabialnya saja. Itu paresis ringan ya. Kemudian paresis wajah parsial ya. Parsial biasanya sudah agak kelihatan lipatan nasolabialisnya mendatar saat dia tidak tersenyum. Disuruh senyum dia tambah kelihatan. Kemudian kelemahan ada di pas tutup mata misalnya. Dia tutup nih, tapi ada salah satu yang tonusnya menurun. Ya, itu 2 paresis parsial. Kalau total pas diangkat alis nih, yang parsial tadi angkat alis sama netral. Jadi hanya sebagian saja ya. Kalau total dia sudah cenderung mencong. Ya. Belum disuruh senyum aja sudah cenderung mencong. Tutup mata kuat-kuat dia kelihatan, dibuka ini lebih mudah, biasanya seolah-olah kayak tosis mata satunya ya. Alis angkat alis nggak kelihatan ya. 1 paresis. Jadi itu yang disebut sebagai paresis wajah total ya. Pembedaan 0, 1, 2 ya. Kalau motorik tadi ya Tidak sadar lagi itu. kalau pasien tidak sadar gimana? Kita beri rangsang nyeri ya, kita beri rangsang nyeri, lihat responnya. Kalau nggak terlalu kelihatan responnya, ini mau masuk paresis wajah apa nih? Tentukan oleh pemeriksa, harus ditentukan. Gue mau kasih nilai skor karena kalau pasien nggak sadar harusnya defisit neurologisnya berat gitu ya. Jadi dilihat respon saat diberi rangsang nyeri. Misal rangsang nyerinya jangan di sini, di periorbital misalnya, biar lebih dekat dengan area fasial misalnya. Dia ada grimace atau enggak gitu. Ya, jadi tentukan oleh pemeriksa. Gue mau ngasih skor berapa, ya. Gitu. Oke, kalau motorik sudah ya. Motorik tadi ataksia juga sudah, ya. Oke, gangguan sensori. Ya. Gangguan sensori ini ringan, sedang, dan berat atau total. Yang ringan sedang seperti apa sih? Contohnya gini, Pak, saya sentuhkan ya. Ini terasa, ini terasa. Yang pertama, yang kedua sama atau berbeda. Yang kedua lebih nggak terasa nih. Oke, berarti dia ada hemihipestesi ya, area wajah. Itu ringan. Kemudian lengan normal, tungkai normal. Hanya salah satu itu ringan. Masih kategori 1. Atau semua hemihipestesi pada area wajah, lengan, tungkai masih terasa disentuh tapi ada perbedaan sensasi. Itu sedang. Ringan sedang masuk kategori skornya 1. Ya. Bedakan dengan total. Kalau total itu terblok ada 2 bagian yang dia tidak terasa. Bisa ini dan ini atau bahkan semuanya. Ya. Jadi kalau ada lebih dari 1 area yang sama sekali tidak merasakan sentuhan, kita bisa scoring pada gangguan sensorik total. Ya. Itu untuk sensorik. Kemudian bahasa tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia komprehensif skornya 0. Kalau ringan sedang itu dia nggak komprehensif di cookie jar tapi bisa naming test semuanya benar. Kalau yang berat itu dia di naming test itu salahnya lebih dari 2 atau dia tidak bisa menyelesaikan kalimat. Kalau tidak bisa menjelaskan sama sekali itu scoringnya
3. 3. Ya, oke. Disatria, kalau disatria ini subjektif ya. Ringan itu masih bisa lah kedengeran, berat juga. Sebenarnya saat kita interaksi pasien menjawab juga kita sudah bisa menilai kemampuan disatrianya. Yang akasia Ya. akasia misal berobat, dia mengerti coba nggak bisa ngomong. Dia mengerti tapi dia nggak bisa. Bagaimana cara menilainya? Oh, kemampuan berbahasa. Ya, pasien motorik. Ya, bisa dikatakan sebagai skor 3 ya. Karena yang dinilai adalah kemampuan berbahasanya. Ya. Bisa diberikan scoring 3 karena dia tidak sama sekali tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Kata-kata. Ya, karena kita menilai kemampuan berbahasanya. Oke, jadi dianggap ya tidak bisa berespon. Oke. Apalagi? Ada lagi? Paling ini nah yang bingung. Ya. Saya aja pengalaman aja sih. Maksudnya Ini yang bingung. untuk pemeriksaannya kalau misalnya Tanya aja, tanya. datang untuk- maksudnya ini pemeriksaan ini buat pasien